Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi keluarga besar dari almarhum Haji Abdus Samad Sulaiman dan juga almarhumah Hajah Nurhayati binti Haji Anangdullah. Kita doakan semoga anak, cucu, mantu selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya. Semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Para ustadzah kita, Mukarramah Ustazah Budur Ba'bud, Ustazah Khadijah Asgaf, Umi Ida, para syarifah, para ustazah, serta ibu-ibu, teman-teman semua yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya, mencintai kita semuanya, memberikan keberkahan pada kehidupan kita insyaallah. Menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bab tentang wudu, tentang perkara-perkara syariat ya. Kemarin sudah menyampaikan tentang dasar-dasar agama. Dasar agama ada 3, Islam, iman, ihsan. Nah, sesudah Sahibul Kitab menyampaikan mengenai dasar-dasar agamanya, kita kemudian sekarang diberitahu mengenai yang Islam. Islam ini kan nomor satunya sholat, dan sholat nggak bisa masuk kecuali dengan wudu. Wudu ini adalah pintu menuju sholat. Kita akan membahas mengenai wudu dengan segala macam permasalahannya. Cuman karena bulan depan itu kan akhir bulan ini udah masuk bulan Maulid. Nah, jadi kita akan bahas wudu secara umum dulu aja. Nanti sesudah liburan Maulid baru kita bahas mengenai tata cara wudunya, gitu ya. Teman-teman sekalian, saya juga mau menyampaikan kepadamu mengenai beberapa hal yang menjelang ke depan. Salah satunya yaitu hari Rabu. Hari Rabu tanggal 20. Rabu tanggal 20 Agustus itu merupakan Rabu terakhir dari bulan Safar. Ya. Namanya istilahnya Rabu Wekasan. Nah, itu nanti apa tuh yang mesti kita kerjakan di hari tersebut? Nah, itu juga mau kita bahas. Serta beberapa hari sesudah itu kita akan memasuki bulan Maulid. Bagaimana nih kita menghadapi bulan Maulid dan apa saja yang harus kita lakukan selama bulan Maulid? Dan kalau disebut bulan Maulid itu sebenarnya 2 bulan. Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Ya, karena memang bulan Maulid itu orang merayakannya, berbahagia atasnya di 2 bulan tersebut, yaitu bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Walaupun kalau orang Jakarta kayaknya sampai Sya'ban deh. Iya, pokoknya sampai Sya'ban gitu kan. Jadwal undangan saya udah panjang tuh sampai sebelum Ramadan. Masih Maulid juga gitu kan. Memang sebenarnya sih
perayaan Maulid Nabi kapan aja kalau bicara tentang perayaan. Tapi kalau apa yang mesti kita lakukan di bulan Maulid, yang dimaksud di situ adalah bulan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani, meskipun yang terutamanya adalah pada bulan Rabiul Awal. Biar kita tidak melewatkan atau tidak terlewati dari keberkahan bulan tersebut. Kata Habib Ali Habsyi, Rabi aqbal alaina marhaban birrabi', rabi'una dzikruh manjahu ladallah wasi'. Rabiul Awal, selamat datang wahai Rabiul Awal. Engkau adalah bulan Rabi' yang di dalamnya kami mengingat manusia yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya bulan Rabiul Awal. Cinta sama orangnya, cinta juga sama bulan kelahirannya, cinta sama segala yang berkaitan dengannya. Yuk kita nanti akan pelajari apa dan bagaimana kita semestinya di bulan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani, insyaallah. Jadi kita ada 3 pembahasan hari ini, kita akan langsung mulai aja dengan kita membaca suratul Fatihah serta niat belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Jadi ilmu yang bawa keberkahan buat kita dan buat seluruh keluarga kita. Jadi ilmu yang jadi cahaya, sebab tidak semua ilmu jadi cahaya. Ada ilmu yang hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri aja. Ada juga ilmu yang disimak dengan kedua telinga, dimasukkan ke dalam pemikiran, difokuskan oleh pemikiran, kemudian diturunkan menjadi cahaya yang memandu seluruh anggota tubuh untuk bergerak berdasarkan ilmu. Ilmu yang demikian yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ilmu yang bermanfaat, yang menerangi langkah kehidupan kita hingga kita sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membawa cahaya ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, an-naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbi wa thabi ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti waslim wa jamil anbiya wal mursalin wa awliyal kauni ajma'in wa nususan sayyidina muhajirin Muhammad bin Isa fakil muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sayyidil Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf Sayyidil Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus fakhril wujud Syekh Abu Bakar bin Salim wa usulim wa furim tumana sahib ratib Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zir Habsyi wa Ali Mudal Habsyi wa jami'i sadatina ali abi alawi ajma'in thumma ila rohil Mamul Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali at-Tusi summa ila rohi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani thumma ila rohi arbatil a'immatil mujtahidin wa mughalidin fiddin ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin ajma'in anallahu yaflahum yarhamuhum wa ya'li darajatin bil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu' sittah. Fardu-fardunya wudu ada 6. Al-awwal an-niyah, yang pertama adalah niat. Al-thani ghaslul wajah, yang kedua adalah membasuh wajah. Al-thalith ghaslul yadain ma'al mirfaqain, yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku. Ar-rabi' mashu syai'in minar ra's, yang keempat adalah mengusap sebagian
dari kepala, al-khamis ghuslu rijlain ma'al ka'bain, basuh kaki sampai ke mata kaki, as-sadis at-tartib, yang keenam adalah tertib. Apa itu wudu? Al-wudu minal wada'ah bima'nal jamalah. Wudu itu dari kata-kata wada'ah yang artinya adalah keindahan. Kenapa wudu disebut wudu? Karena di dalamnya terdapat keindahan, bahwa kamu mau menghadap Allah Subhanahu wa taala harus dalam keadaan bersih, harus dalam keadaan tidak ada sesuatu yang kotor-kotor, harus baru habis kena air. Kebayang kalau misalnya wudu, sholat itu nggak pakai wudu gitu ya, mungkin ada yang ada itulah kotoran-kotoran di mata. Apa kotoran di mata namanya? Nyebutnya nggak enak ya. Begitu kan, ada kotoran-kotoran di hidung gitu ya. Nah, sementara kan kalau wudu itu kan membersihkan itu semuanya gitu. Jadi wudu dari asli kata, arti secara bahasanya adalah wada'ah bimakna jamalah, keindahan gitu. Sementara artinya secara istilah, orang kalau bilang kamu udah wudu belum? Artinya bukan kamu udah indah belum? Bukan. Bukan artinya kamu udah cakep belum gitu, bukan. Akan tapi yang dimaksud wudu secara istilah adalah ghaslu a'dha'in makhsusah biniyatin makhsusah. Membasuh anggota badan yang tertentu dengan niat yang tertentu. Anggota badan yang memang sudah digariskan, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita basuh. Kemudian dengan niat yang tertentu. Jadi kalau nggak pakai niat, nggak sah juga gitu kan. Itu definisi wudu secara arti istilah. Membasuh anggota badan yang tertentu. Nah, anggota badan yang tertentunya ini termasuk dari jenis syariat yang tidak bisa kita berkreativitas. Ada jenis-jenis syariat mahdhah, ya, syariat yang murni syariat. Itu kamu nggak diminta untuk berkreativitas sesuai dengan perasaan kamu. Ini apa tuh nggak? Tapi ada juga jenis syariat yang diaturnya cuman kamu mesti begini, silahkan atur sendiri, silahkan kreasi sendiri gitu. Emang ada ustazah? Ada. Dari sini kamu bisa ngerti mana yang disebut bid'ah, mana yang bukan. Faham ya? Fahami ini dulu. Jadi gini teman-teman. Ini biar agak pinteran dikit kan. Jangan dikit ya, banyak ya. Biar pinter nih, saya kasih tahu. Syariat itu ada syariat mahdhah, ada syariat ghair mahdhah. Syariat yang mahdhah, contohnya kayak wudu. Kita nggak bisa ngarang-ngarang. Wudu itu kan yang disuruh basuh muka, tangan, kepala, kaki. Itu mungkin zamannya Nabi ya. Sekarang ini kayaknya nih orang itu banyak ngerjain dosanya itu dari perut juga. Saya mau usap perut juga dah. Gak bisa. Atau saya tuh yang banyak bikin dosa tuh di mata kayaknya. Jadi sebelum saya basuh mata, saya pakai instok dulu misalnya gitu ya. Buat terang matanya gitu. Saya masukkan bagian dari wudu. Nah, itu gak bisa gitu. Syariat yang mahdhah, syariat yang murni. Sholat, syariat murni. Teman-teman saya sekalian, gak bisa tuh. Gak bisa diatur-atur. Saya perlunya banyak berdiri daripada ruku, daripada sujud. Jadi saya sholatnya mau banyak berdiri aja dah. Gitu ya. Atau saya mau sholatnya saya banyakin aja sujudnya aja, langsung sujud aja, nggak pakai berdiri, nggak bisa gitu. Itu udah aturannya gitu ya. Itu syariat mahdhah namanya. Tapi ada syariat ghair mahdhah. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka aku akan mengijabah. Doa
selagi tidak berada dalam sholatmu. Karena kan sholatnya kan memang udah diatur, ya kan? Doa yang dilafalkan. Doa yang dilafalkan. Selain di dalam sholatmu, itu silahkan kamu ikut apa yang kamu inginkan. Ikut mood kamu, ikut perasaan kamu, ikut kreativitas kamu. Gak apa-apa, boleh, karanglah apa yang paling kamu perlukan. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu namanya syariat ghair mahdah. Jadi gak ada ceritanya bid'ah dalam doa, tuh gak ada ceritanya. Paham? Ya paham gak sini? Paham ya? Gak ada ceritanya bid'ah dalam doa gitu. Ini saya sampaikan karena ada orang, dia nanya sama saya, Ustazah, saya ini guru TK. Dia bilang, selama ini Ustazah, saya itu ngajarin anak-anak doa makan, doa buka puasa, doa segala macam doa kan. Di TK kan doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi. Belum lama ini Ustazah, ada anak yang ketika kami suguhin makanan, mau suruh baca doa sebelum makan, dia bilang, dia gak mau baca. Saya tanyain, kenapa kamu gak mau baca? Kata ibu saya, doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu bid'ah gak pernah diajarin sama Nabi. Saya kaget dengernya gitu kan. Terus saya bilang, gimana nih Ustazah ngadepin kayak beginian nih? Bilangin sama anak itu, kamu kalau lagi ujian nak, gak usah doa minta lulus ujian. Bid'ah, gak pernah diajarin sama Nabi. Iya kan? Nabi gak pernah loh ngajarin doa biar lulus ujian. Lulus ujian sekolah itu loh. Gak ada tuh. Betapa susahnya gitu kan orang mau ngajarin doa. Doa Allah tuh meluaskannya. Ud'uni kata Allah. Berdoalah kalian. Niscaya akan aku ijabah. Apa aja. Ada satu orang penggembala kambing. Nabi Allah Musa denger dia. Dia ngomong kayak begini nih. Ya Allah, lagi doa. Jadi Nabi Musa lagi lewat jalanan, kelihatan ada seorang penggembala kambing lagi doa. Doanya gini. Ya Allah, andai saja engkau adalah kambingku, aku akan membersihkan tubuhmu. Aku akan mencari kutu yang menyakitimu. Metanin ya. Tahu gak anak kecil di metanin? Aku akan menyisir bulu-bulumu. Aku akan memberikan makanan yang enak-enak untukmu ya Allah. Katanya gitu. Nabi Musa dengar itu. Astagfirullah. Kamu kalau doa tuh yang benar. Kamu itu namanya syirik. Kamu membayangkan Allah itu kambing. Itu gak boleh kamu kayak begitu. Kamu kurang ngajar sama Allah. Ini saya baca ini di kitab I'anatut Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in. Di bab tentang Bismillah kalau gak salah ya. Bab tentang Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedih. Astagfirullah, gak gitu maksud saya ya Allah, gak gitu maksud saya ya Allah. Katanya penggembala ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbincang dengan Nabi Musa di Bukit Sinai, Allah menegur Nabi Musa. Ya Musa, madza qulta ala abdi? Wahai Musa, apa yang udah kamu sampaikan kepada seorang penggembala itu? Wahai Musa, doa hambaku kepadaku
adalah urusan antaraku dengan dia. Kamu mendengarkan kata-katanya, aku yang melihat isi hatinya. Wahai Musa, jangan ikut campur terhadap urusanku dengan hambaku. Luar biasa. Namanya orang minta. Kamu bilang sama anak kamu, nak, minta apa-apa sama mama ya nak ya. Misalnya gitu. Ya anak kamu kalau minta apapun sama kamu, gak pernah salah teman-teman. Baru salah kalau mintanya sama emaknya orang lain. Betul gak? Kalau dia mintanya sama ibunya orang lain, dia baru salah. Tapi kalau seperti yang kamu bilang, nak minta apa-apa sama mama ya sayang. Dan dia minta sama kamu. Mau dimintanya apaan aja. Mah, doain saya mah biar punya pacar. Ya kita marahin, ya kan. Tapi kan dia gak salah karena dia minta sama kamu, kan begitu. Begitu loh teman-teman sekalian. Jadi andai pun sesuatu tersebut itu salah, tapi kan dia benar dalam rangka memintanya kepada Allah SWT. Itu jenis syariat yang ghair mahdhah. Bukan syariat yang murni. Artinya, ya udah Allah perintahkannya cuma doa. Ya doa aja kamu. Gitu. Kecuali ada pembahasan di antara para ulama kalau doanya di dalam sholat. Apakah dalam sholat kita boleh berdoa dengan doa ghair warid, dengan doa yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, itu para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh selagi pakai bahasa Arab. Ada yang mengatakan enggak boleh. Yang boleh hanya doa yang warid. Doa yang warid itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ataupun doa yang ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis. Itu aja. Selebihnya doa-doa yang lain-lain, kalau kamu mau bacanya di dalam sholat, cukup di dalam hati saja, jangan dilafalkan. Tapi sisanya di luar sholat, doa apa aja gak pernah bid'ah. Selagi doa tersebut tidak membahayakan diri kita, selagi doa tersebut tidak berbahaya untuk kita. Nah, Allah SWT bahkan berkata kepada Nabi Allah Musa juga, alaihi salam, kata Allah, ya Musa, la tastahi an tas'alni walau alaf dabatik au milhaqutik. Wahai Musa, jangan malu untuk minta padaku, bahkan sampai ke makanan buat ternakmu dan garam untuk dapurmu. Maksudnya kamu minta segala apa-apa, minta sama aku aja Musa. Mintalah kepadaku apapun yang kamu mau. Allah tuh seneng kalau kita minta kepadanya. Makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman saya yang hadir di majelis gitu ya. Saya selalu bilang, doa bukan hanya sekedar, ia adalah semua yang kamu perlukan. Doa tuh gak pernah hanya cuma doa, enggak. Semua yang kamu perlukan adalah doa. Terus saja minta. Jangan menyerah dari berdoa. Katanya Nabi Allah, siapa tuh yang kena sakit? Nabi Allah Ayub alaihi salam, walan akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak akan pernah menyerah dari berdoa kepadamu. Aku tak akan pernah berpaling dari berdoa padamu. Doa terus. Jangan nyerah dari doa. Allah masih mungkin untuk mengijabah. Allah masih mungkin untuk memberi. Selagi tanganmu masih terus bertengadah. Minta. Jangan sampai kita nyesel karena kita gak minta. Ada 2 orang kabarnya. Di akhirat nanti ibadah mereka nilainya sama. Tapi yang satu Allah naikkan ke Firdausul A'la, yang satu di surga bawahnya.
Yang ada di surga bawahnya tuh dia protes. Ya Rabb, saya sama teman saya, amalan kita sama, nilai kita sama, rapot kita sama. Tapi kenapa dia surganya Firdausul A'la sementara saya di surga bawahnya? Allah SWT mengatakan, huwa sa'alani wa huwa fid dunya. Dia selalu meminta hal itu ketika dia di dunia. Sementara kamu tidak melakukannya. Jadi nilainya sama, nih rapotnya nih sama. Tapi dia selalu minta surga Firdausul A'la, jadi Allah kasih. Sementara kamu enggak. Makanya Nabi Muhammad ngasih tahu kita tuh, idza sa'altumul jannah fas'alul Firdausul A'la. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian minta surga, jangan tanggung-tanggung. Mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Kalau ditolak turunnya ma'wa. Tapi kalau kamu doanya tuh, Allah masukin saya ke dalam surga, walaupun di emperan. Kalau ditolak, jangan dong. Walaupun di pinggiran gak apa-apa deh, ya Allah yang penting surga gitu. Jangan. Takutnya tolak, waduh bahaya itu ya. Begitu teman-teman sekalian, itu jenis ibadah ghair mahdhah. Apalagi jenis ibadah ghair mahdhah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka wahai orang yang beriman, yang gak beriman gak wahai. Maka wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, ucapkan solawat. Bacalah solawat dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya sallu alaihi wa sallimu taslima. Baca solawat, ucapkan salam. Bebas kamu. Ngucap salam Nabi bebas. Kamu mau bilang, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Boleh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Boleh. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Boleh. Boleh juga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Tullah alaika. Boleh. Apapun aja. Namanya juga salam. Boleh-boleh aja. Kamu mau ucap salam pakai bahasa Indonesia. Salam untukmu, wahai seindah-indah manusia. Salam apa bukan salam? Salam. Bid'ah kah? Enggak. Enggak pernah bid'ah teman-teman. Semuanya boleh. Karena perintahnya ucapkan salam. Selagi itu adalah salam. Selagi itu adalah solawat, boleh. Orang bikin solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikanlah solawat kami kepada Nabi Muhammad. Qad daqat hilati. Telah sempit jalan saya ini, saya udah gak ngerti lagi. Adrikni ya Rasulullah, syafaati aku wahai Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sampaikanlah solawat kami kepada Nabi Muhammad dengan sebuah solawat yang bisa menjadi sebab kesehatan bagi badan kami. Yang bisa menjadi sebab bagusnya hati kami. Jadi sebab sehatnya, selamatnya hati kami. Jadi sebab sehatnya badan kami. Jadi sebab terangnya pandangan mata kami. Boleh apa gak boleh? Boleh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Salawat nariyah gimana tuh? Allahumma salli salatan kamilatan. Salim salaman taman. Ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Tunfariju bihil kurab. Tutuwa bihil hawaij. Tunal bihil raghaib. Husnul khawatim. Istasqal ghamam. Bujihil karim. Wa ala alihi wa sahbihi. Bikulla mahti wa nabasin. Biadadi kulli ma'lumillah. Ya Allah, sampaikanlah solawat kami yang sempurna ya Allah. Solawatmu yang sempurna sampaikan kepada Sayyidina Muhammad. Tanhallu bihil uqad. Yang bikin masalah-masalah yang ruwet-ruwet jadi terurai. Masalah kayaknya yang gak ketemu nih ujungnya di mana nih bisa jadi lancar gitu. Bisa jadi gampang. Tanfariju bihil kurab. Yang sempit-sempit jadi luas. Hati kami yang sempit. Masalah-masalah yang sempit-sempit jadi luas. Tanfariju bil kurab, tuqda bihil hawaij. Yang dengan sebab solawat kami kepada Nabi Muhammad, hajat-hajat kami kau ijabah ya Allah. Tunal bihil raghaib, harapan-harapan kami kau beri dengan berkat solawat kami kepada Nabi Muhammad. Husnul khawatim ya Allah, agar kau jadikan dengan sebab solawat kami kepada Nabi Muhammad, kami diberi akhir-akhir yang bagus-bagus. Termasuk akhir kehidupan kita, Allah karuniakan husnul khatim. Istasqal ghamam biwajhil karim. Ya Allah, kalau lagi paceklik, kalau lagi lama gak turun hujan, musim kering ya Allah, dengan berkah wajahnya Nabi Muhammad ya Allah, turunkanlah hujan. Istasqal ghamam biwajhil karim. Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahtin wa nafasin biadadi kulli ma'lum. Salawat salam juga untuk keluarga, untuk sahabat beliau. Boleh salawat begitu? Boleh. Ada salawat yang ditulis sama Imam Syafi'i. Allahumma salli salatan gimana tuh? Biadadi kulli ma'lum, bukan. Kullama dzakaraka dzakirun wa kullama ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Gimana tuh Kak? Kullama dzakaraka dzakirun wa kullama ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Gitu kan ya? Jadi salawat tulis sama Al-Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah. Ya Allah, kami sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad ya Allah. Sampaikanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullama dzakaraka dzakirun. Sepanjang ada orang yang mengingatmu dan mengingat Nabi Muhammad. Wa kullama ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun. Dan selama ada orang lupa kepadamu dan kepada Nabi Muhammad. Hitunglah kami bersolawat sebanyak itu ya Allah. Sebanyak bilangan orang yang ingat padamu, sebanyak bilangan orang yang lupa padamu gitu. Oh ya, Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika Syamsid duha wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada makhluqatika kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna falam dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Salawatnya Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Teman-teman saudaraku sekalian, ada banyak para ulama-ulama menuliskan bahasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Salawat-salawat yang mereka tulis sebagai bahasa cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salawatnya Syekh Bakar bin Salim, ada bahkan salawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul, gitu kan? Orang nggak bisa bilang, oh bid'ah nih. Kenapa? Nabi Muhammad nggak pernah baca tuh salawat. Lah iya nggak bisa, nggak pernah baca lah. Gimana sih? Itu kan bahasa cinta kepada Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian. Bagaimana ceritanya bisa bid'ah gitu? Kalau ada orang nih ceramah, kemudian ceramahnya diawali dengan maka sholawat salam kami sampaikan, kami haturkan, atau semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang cahaya Islam. Kan begitu tuh? Iya kan? Sholawat apa bukan sholawat itu?
Solawat. Bid'ah apa nggak bid'ah? Ayo coba. Nabi Muhammad baca apa nggak tuh kayak begitu tuh? Nabi Muhammad nggak pernah bilang kayak begitu loh. Bid'ah berarti? Nggak gitu ceritanya. Allah udah kasih perintahnya itu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, ucapkan salam padanya. Maka segala bentuk solawat, segala bentuk ucapan salam yang merupakan bahasa cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sesuatu hal yang baik untuk kamu baca dan terhitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Paham ya? Baik, kembali kepada wudu. Jadi yang namanya wudu itu adalah ibadah yang mahdhah. Enggak bisa kita tidak bisa menerima kreativitas dari siapapun. Gitu ya. Allah ngajarin, katanya Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian bersentuhan, idza lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyib. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian mau menuju kepada salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai siku, kemudian usap kepala kalian, gitu ya. Kemudian basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad dicontohkan wudu ini. Nabi lihat di malam pertama, di hari pertama sesudah malamnya Isra Mi'raj, besokannya Nabi Muhammad SAW didatengin malaikat Jibril. Makanya walaupun Isra Mi'raj itu terjadi di waktu malam, sholat pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu bukan sholat subuh. Bukan juga sholat isya. Karena kan malam tuh kan, mestinya kan sholat pertamanya isya. Tapi enggak, Nabi belum melaksanakan sholat isya. Belum tahu caranya. Diperintahkannya kan malam. Kemudian paginya subuh Nabi juga belum sholat. Belum tahu caranya. Belum tahu juga waktunya apa segala macam, belum tahu. Baru Nabi Muhammad itu didatengin malaikat Jibril untuk sholat duhur. Makanya namanya duhur. Awwalus sholatin dhahara fil Islam. Sholat pertama yang tampak dalam Islam. Namanya duhur, itu artinya tampak. Muncul. Gitu ya. Nah, awal sholatin dhahara fil Islam, sholat pertama yang muncul dalam Islam, yang tampak dalam Islam, yang terlihat dalam Islam adalah sholat duhur. Pagi itu sholat duhur, siang itu ya sholat duhur. Nah itu sebelum sholat, malaikat Jibril wudu. Nabi Muhammad lihat. Habis itu Nabi Muhammad kerjain wudunya. Habis itu Nabi Muhammad sholat diimami oleh malaikat Jibril. Awal waktu duhur. Malaikat Jibril datang lagi. Ngajarin sholat lagi awal waktu asar, maghrib, isya, subuh. Besokannya hari kedua berarti kan. Malaikat Jibril datang lagi untuk sholat duhur di akhir waktu duhur. Jelang asar. Kemudian datang lagi untuk sholat asar di akhir waktu asar. Demikian pula dengan maghrib, isya, dan subuh. Malaikat Jibril kemudian mengatakan, as-shalah ma baina hatainil waqtain. Salatnya ada di antara dua waktu tersebut. Jadi salat duhur awal waktu sampai akhir waktunya jelang asar. Salat asar awal waktunya
jam segitu ya, akhir waktunya jelang maghrib. Sholat maghrib juga begitu sampai dengan jelang isya. Sholat isya juga begitu sampai dengan jelang subuh. Tapi sholat subuh enggak kemudian akhir waktunya sampai dengan jelang duhur. Enggak, tapi akhir waktunya adalah ketika terbit matahari. Begitu. Jadi yang ngajarin wudhu malaikat Jibril, Nabi Muhammad lihat. Bukan kemudian Nabi Muhammad turunin nih ayat letter luck gitu kan tentang wudhu, kemudian Nabi Muhammad memperkirakan mungkin begini enggak, malaikat Jibril turun. Itu namanya syariah mahdhah ya, syariat atau murni, ajaran yang murni, tidak bisa menerima kreativitas. Dan dari semua yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu wudhunya nggak pernah ganti-ganti. Sama halnya dengan sholat juga Nabi nggak pernah ganti-ganti. Nggak pernah ada ceritanya Nabi sholat duhur kadang-kadang rukunya duluan, kadang-kadang sujudnya duluan gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Selalu aja begitu Nabi sholatnya. Berdiri dulu gitu ya, baca Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, bangun. Selalu begitu. Dan selalu saja duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, subuh 3 rakaat, maghrib. Iya udah tau lah. Kan tadi duhur ke asar ya ke maghrib. Ini saking mulutnya kan suka salah-salah teman-teman. Ngomongnya banyak kan ada salahnya. Protes aja. Duhur, asar, maghrib, 3, isya, 4, subuh, 2. Nggak pernah berubah. Dari situ kemudian para ulama mengatakan bahwa duhur ya wajib 4, asar ya wajib 4, gitu. Nggak ada ceritanya kemudian sekali-kali 4, sekali-kali 6 gitu ya, nggak pernah. Nggak pernah. Tapi ada juga sholat-sholat sunnah yang Nabi Muhammad tuh pernah 2, pernah 4, pernah 6, pernah 8. Namanya sholat duha. Nabi juga pernah. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 5, kadang-kadang 7. Namanya sholat paling banyaknya adalah 11 rakaat. Nah itu. Jadi ya memang itu aturan-aturannya tuh. Nah Nabi sesudah ngajarin sholat-sholat ini, sholat fardunya, gak pernah tinggal sholat sunnahnya juga gitu kan. Nabi Muhammad ajarin, Nabi bilang, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian dengan caraku mengerjakan sholat. Termasuk wudhu juga. Nabi Muhammad mencontohkan wudhu kepada para sahabat-sahabatnya. Nabi ngajarin wudhu tuh gak kayak saya atau ulama-ulama ngajarin wudhu gitu ya. Rukun wudhu ada 6, gak gitu. Gak gitu. Langsung praktek. Nabi begini. Nah, para sahabat lihat. Kemudian mereka Imam Syafi'i, Imam Malik gitu ya, imam-imam 4 itu merumuskannya menjadi kata-kata dengan dipisahin sama mereka. Yang wajib ke muka, tangan, kepala, kaki. Yang lain sunnah. Kok bisa begitu? Padahal kan Nabi nyontohinnya kayak gitu. Iya, karena ayatnya cuman menyebutkan 4 itu aja yang wajib. Sementara Nabi Muhammad ketika ngerjainnya pakai ada basuh telinga, pakai ada kumur-kumur, pakai ada masukin air ke hidung gitu kan. Nah dari sana mereka menyebutkan bahwa yang ini nih sunnah. Makanya ada beberapa perbedaan antara ulama-ulama. Antara Imam Syafi'i, antara Imam Malik, antara Imam Abu Hanifah. Imam Malik menghukumi baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum wudhu hukumnya wajib. Karena Nabi Muhammad ketika mencontohkan wudhu tuh selalu Nabi Muhammad baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada ulama yang menghukumi
madmadah, masukin air ke dalam mulut ya, berkumur, sama istinsyak, itu ada yang menghukumi wajib. Salah satu dari imam-imam itu. Kalau nggak salah Imam Malik juga menghukuminya wajib. Kemudian kayak membasuh kepala. Menurut Imam Malik seluruh bagian kepala diusap semuanya. Nggak dibasahin siram keramasan gitu, enggak. Ini maksudnya kayak ngusapnya tuh seluruh bagian kepala. Tapi Imam Syafi'i kan biar begini-gini aja udah cukup gitu kan. Mengusap satu aja lembar rambut, asalkan rambut di bagian kepala, bukan di ujung-ujungnya sini ya. Rambutnya panjang, diusap-usap ujungnya doang. Nah itu enggak sah. Maksudnya kalau masih di bagian kepala walaupun satu helai rambut, itu udah cukup menurut Imam Syafi'i. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Kenapa itu ada perbedaan-perbedaan? Karena itu tadi gitu kan. Karena Nabi mencontohkannya. Nah ketika mereka merumuskannya menjadi bahasa, menjadi kata-kata yang jelas untuk umat ini kan, biar pada gampang gitu fahamnya. Nah itu terjadilah beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama-ulama kita. Wudu, teman-teman saudaraku sekalian, anggota tubuh yang wajib dibasuhnya menurut kebanyakan pendapat ulama tentu saja ya, sepakat seluruh ulama dengan kewajiban membasuh 4 anggota yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, wajah kita, aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, kemudian usap kepala kalian, kemudian basuh kaki kalian. Basuh kaki kalian sampai ke mata kaki. Ustazah, kenapa kok Imam Syafi'i menghukuminya kepala sebagian aja, tapi Imam Malik menghukumi seluruh bagian kepala? Karena Imam Syafi'i mengatakan enggak mungkin enggak ada artinya ba di biru usikum. Wah, ini biar tambah pinter nih. Ayatnya bilang, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Enggak pakai bi. Faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Langsung ke subjek. Enggak pakai dengan. Gitu ya. Faghsilu wujuhakum. Wa aidiakum. Basuhlah tangan kalian. Sampai ke siku. Wujuhakum wa aidiakum. Wamsahu bi ru'usikum. Usaplah dengan kepala kalian. Usaplah bi. Usaplah kepala kalian. Tapi ketika mengusap kepala itu Allah taruhin kata-kata bi. Apa artinya bi itu? Bi itu punya arti sebagian. Salah satu di antara arti-artinya bi itu artinya adalah sebagian. Gitu ya. Tasaddaqtu bimali. Saya menyedekahkan harta saya. Nah, itu pakainya bi karena sebagian harta. Lain kalau ada orang sedekah dengan seluruh hartanya, itu dia bisa bilang tasaddaqtu mali. Saya mensedekahkan harta saya, artinya semua hartanya. Tapi kalau pakai bi itu artinya adalah sebagian. Sumtu bi ayami. Saya berpuasa sebagian hari-hari saya. Gitu kan? Nah, itu pakai bi gitu. Artinya adalah sebagian. Jadi katanya Imam Syafi'i, ada artinya, ada baknya di situ berarti punya arti sebagian. Lah Imam Malik emang kan juga baca ada baknya. Menurut Imam Malik, oh enggak, Nabi Muhammad kan bilang wudunya ikuti aku, gitu kan. Sementara Nabi Muhammad tuh enggak pernah mengusap sebagian kepala doang, enggak pernah. Nabi selalu mengusapnya seluruh bagian kepala. Jadi ayat ini diterangkan oleh fi'ilnya Nabi Muhammad, oleh perlakuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kalau wudu, yang lihat wudunya Nabi nggak pernah mengusap sebagian kepala, Nabi selalu mengusap seluruh bagian kepala. Gitu. Nah, itu perbedaan dari para ulama. Tapi Ustazah berarti yang benar siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik. Dua-duanya benar, yang nggak benar yang nggak wudu. Udah gitu aja. Ustazah ada yang kunut, ada yang enggak Ustazah. Yang benar yang mana? Dua-duanya sama-sama benar. Yang enggak benar adalah yang enggak sholat subuh.
Begitu. Teman-teman saya sekalian, jadi nggak usah repot-repot gitu kan. Karena semuanya memang ada gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, baik ya, kembali kepada wudhu. Nah itu wudhu, membasuh anggota badan yang tertentu dengan niat yang tertentu. Kenapa kok sekarang jadi, kan berarti kan 4 nih Ustazah, muka, tangan, kepala, kaki, 4. Kenapa kok jadi 6? Karena innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung dari niatnya. Karenanya orang bisa aja basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Gak pakai niat wudhu. Kita kalau capek-capek atau kalau mau nyari-nyari seger-seger, gerah-gerah. Pasti kan yang kamu usap apaan? Muka. Habisnya muka biasanya apa? Tangan. Iya kan? Habis tangan kayak berasa kepala gitu. Habis itu baru terakhir kaki. Itu kayak emang secara umum aja orang memang melakukan hal yang semacam ini gitu. Karenanya kemudian kata Imam Syafi'i, biar membedakan mana kebiasaan, mana sekedar orang tradisi aja atau kebiasaan aja ngusap-ngusap muka, tangan dan seterusnya, dengan kita sedang berwudu diperlukan adanya niat. Nah, Imam Syafi'i kemudian menuliskan niat sebagai bagian yang pertamanya. Dan kemudian ibda'u bima bada'allahu bih, kata Nabi Muhammad SAW, awalilah dengan yang disebutkan duluan sama Allah. Allah menyebutkannya muka duluan, tangan, kepala, kaki. Nabi Muhammad juga kalau wudhu selalu aja urut-urutannya tuh gak pernah kepala duluan dari tangan duluan dari wajah tuh gak pernah. Karenanya kemudian Imam Syafi'i mewajibkan adanya tertib berurutan sesuai dengan urut-urutan yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Al-Qur'an sebagai bagian terakhir dari rukunnya wudu ini tadi gitu ya. Jadi tambah niat sama tambah tertib. Tertib artinya berurut-urutan sesuai dengan muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Baik, saudaraku sekalian saya muliakan. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu kepadamu hukum-hukumnya wudhu. Ada berapa hukumnya wudhu? Ada 4. Karena sesuatu yang ada hukumnya itu sunnah. Hukum itu kan sebenarnya ada 5 ya. Hukum itu kan ada 5. Apa aja coba? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau dia diperintah dengan perintah yang kuat, hukumnya adalah wajib. Kalau dia diperintah tapi perintahnya berupa anjuran, hukumnya adalah sunnah. Kalau dia boleh ngerjain, nggak ngerjain sama aja, hukumnya adalah mubah. Kalau dia dilarang dengan larangan yang kuat, hukumnya adalah haram. Kalau dia dilarang tapi kayak yang sebaiknya jangan kamu kerjain deh, gitu ya, hukumnya adalah makruh. Itu hukumnya ada 5. Nah, para ulama mengatakan sesuatu yang memang disyariatkan, diperintahkan gak pernah datang hukum mubah. Jadi hukumnya itu ada kemungkinan datang 4 aja. Salah satunya adalah dalam hal wudhu ini. Wudhu wajib. Kapan? Ketika kita batal wudhunya atau kita gak punya wudhu dan akan mengerjakan sholat, tawaf, pegang Quran. Hukumnya wajib wudhu. Ya kan kita? Hukum wudhu menjadi wajib kalau kita mau mengerjakan sholat sementara kita batal wudhunya. Hukum wudhu bisa sunnah. Kapan hukum wudhu sunnah? Kalau kamu mau baca Quran tanpa pegang, itu wudhu hukumnya adalah sunnah. Kayak sekarang nih kan, ada yang gak punya wudhu kan? Banyak kan nih kan yang gak punya wudhu. Kalau saya bilang, Bismillahil Fatihah. Ibu baca Fatihah wudhu dulu apa baca aja langsung? Baca aja langsung. Surat Fatihah kan merupakan bagian dari Al-Quran. Ya kan? Tapi kita langsung baca aja. Jadi gak apa-apa Ustazah, baca Quran gak pakai wudhu. Boleh. Dengan syarat gak pakai pegang Quran.
Yang wajib punya wudhu adalah urusan pegang Quran. Kalau bacanya itu nggak wajib untuk punya wudhu, walaupun punya wudhu baca Quran pahalanya lebih banyak daripada yang baca Quran nggak punya wudhu. Kapan lagi wudhu sunnah? Banyak nih ya. Mau belajar, kita nih sunnah punya wudhu. Nih kayak sekarang ngaji nih. Ngaji ini beda loh antara yang punya wudhu sama yang nggak punya wudhu. Ustazah bisa bedain nggak? Nggak bisa saya mah. Nggak bisa saya sih bedain mana yang punya wudhu, mana yang nggak punya wudhu. Tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak sama antara orang yang duduk hadir majelis punya wudhu sama yang nggak punya wudhu. Teman-teman sekalian, mau tidur wudhu hukumnya adalah sunnah. Ustazah kan kalau sentuhan sama laki-laki kan batal nih wudhunya. Saya tidurnya barengan sama suami, gimana dong Ustazah? Pas saya pakai kaos kaki, kerudung, gitu ya. Suaminya mau pergi majelis juga. Istrinya bilang, biar ngimpinya bagus. Itu aurat gitu kan. Nggak gitu teman-teman, nggak apa-apa. Ya kita wudhu aja. Wudhu aja, kalau kemudian tersentuh ya udah nggak jadi masalah gitu. Ya jadi masalah. Begitu yang pernah saya tanyakan kepada Habib Bana Umar bin Hafid. Ya, Umar bilang wudhu aja, habis itu sentuhan yang nggak jadi soal gitu. Seenggaknya mengikuti pendapatnya Imam Malik yang mengatakan bahwa sentuhan laki perempuan tidak membatalkan wudhu kecuali dengan syahwat ya. Ya, sama suami makan nggak apa-apa juga syahwat. Sedikit sekalian yang saya muliakan, gitu. Jadi wudhu itu juga sunnah sebelum tidur. Bahkan wudhu atau punya wudhu itu sunnah dalam segala keadaan. Bagus kalau kamu sering-sering punya wudhu. Al-wudhu silahul mu'min. Kata Nabi Muhammad, wudhu adalah senjatanya orang yang beriman. Jadi kamu kalau keluar rumah punya wudhu, itu kayak orang bepergian perang atau apa dan kamu punya senjatanya gitu. Apalagi buat laki-laki terutamanya ya, tinggal di Jakarta nih, tinggal di kota besar gitu kan, di jalan-jalanan lihat perempuan-perempuan buka-buka aurat, cakep-cakep. Mereka tentu perlu senjata lebih kuat. Makanya sarankan kepada suamimu untuk keluar rumah punya wudhu. Orang punya wudhu tuh lebih mudah buat terhindar dari godaan dibandingkan dengan yang gak punya wudhu. Sebab hidup ini kan kayak perang nih. Dan ketika kamu punya wudhu, itu kamu kayak orang punya senjata gitu. Salah satu dari wudhu sunnah juga adalah ketika kamu marah. Kamu kalau lagi marah sunnah wudhu teman-teman. Ini mungkin ada yang baru pernah dengar nih. Kamu kalau lagi datang emosi, kemarahan, wudhu lah. Diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi, innal ghadab minas syaitan, wa syaitanu minan nar, wa la yudfi'un nar illal ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya kemarahan itu dari setan. Setan itu dari api. Api nggak bisa padam kecuali dengan air. Maka apabila seorang di antara kalian sedang dalam keadaan marah, hendaklah dia pergi wudhu. Walaupun biasanya orang kalau udah lagi emosi banget lupa sama hadis Nabi. Boro-boro mau wudhu ya. Pengennya langsung ke dapur ambil pisau. Waduh. Jangan. Hati-hati. Penyesalan itu banyak sekali disebabkan karena ketidakmampuan mengendalikan emosi. Bawa penyesalan yang luar biasa. Ini kayak ibu-ibu nih, mukul anak, jewer anak. Habis itu nyesel apa enggak? Nyesel pasti nyesel.
Ibu-ibu juga nih habis ngomong kasar sama suami, bentak-bentak suami, habis itu nyesel apa enggak? Nyesel. Ustazah tahu. Tahu lah. Berdasar pengalaman pribadi. Habis itu nyesel, ya Allah. Sian banget tuh orang. Saya marah-marahin malah saya bawa ayat, bawa hadis. Nasib punya suami ustazah. Punya istri. Nasib ya punya istri ustazah. Dia marah biasa aja gitu. Kamu tuh Halimah kenapa sih begini begitu? Wah saya jawabinnya pakai hadis, pakai ayat, ya Allah. Kesian nasib suami saya. Teman-teman sekalian, biar nggak banyak nyeselnya nih, kita ikutin aturannya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang lebih bagus ngatur hidup kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarannya disampaikan lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutin, cobain teman-teman. Kamu lagi emosi gitu sama anak, rasanya pengen gitu, wudu, cobain. Ustazah tahu. Saya sering ngamalin ini. Ya udah lagi hati, datang gak enak perasaan gitu kan, kayak mau marah gitu. Ketika ada sesuatu hal terjadi tidak sesuai dengan ingin kita, padahal kita udah pesan-pesan tolong ya gitu kan. Atau kerjain ya ini, ternyata sesuatu tersebut terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya itu kan kita emosi tuh. Nah kalau kayak begitu, daripada kamu keluar kata-kata yang gak bagus, daripada kamu ngetik dengan penuh emosi, kamu kirim WhatsApp-nya, habis itu kamu baca lagi nyesel. Pengen kamu hapus tapi udah dibaca sama dia. Aduh. Ini yang ketawa pernah kejadian nih, yakin saya. Nyesel kan kamu. Kalau kayak gitu gimana tuh? Itu sering kayak begitu tuh karena kamu gak ngamalin hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ama Nabi dikasih tahu, kamu kalau marah wudu kata Nabi. Liatin tuh, wudu. Ulama mengatakan, ini ada dalam kitab Anatut Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in. Teman-teman saya sekalian, para ulama mengatakan kalau wudu nggak mempan buat kamu, mandi. Siram. Kalau mandi juga nggak mempan buat kamu, berendam aja dulu. Nggak punya batap ustazah ya di ember kek. Berendam biar adem gitu. Emang bener teman-teman saya sekalian, bener deh pokoknya. Liatin aja, rasain. Emang bener-bener yang namanya kemarahan tuh dari setan. Begitu kamu wuduin, jauh lebih adem, jauh lebih tenang, jauh lebih adem, jauh lebih. Iya ya, gak segitunya juga kok salahnya. Emang salah, tapi maksudnya gak segitunya juga. Gak harus sampai kamu pukulin, gak harus sampai kamu kata-katain kalimat-kalimat yang melukai hatinya. Kesian, daripada nanti banyak menyesalmu dan bawa keburukan-keburukan dalam diri orang yang kamu marahin, lebih baik kendalikan kemarahanmu, salah satunya adalah dengan wudu. Syahwat juga seperti itu. Terlalu punya banyak keinginan-keinginan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Jadi saya sarankan nih, teman-teman buka Shopee, scroll. Bagus kayaknya. Check out Check outnya sih nggak apa-apa aja ya. Keranjang, masukin keranjang. Maaf ya, saya kurang banyak ngerti nih. Karena saya nggak punya Shopee di HP saya. Wih ustazah Masya Allah yang nggak punya Shopee di HP-nya. Ya nggak punya saya. Karena saya demen belanja. Iya, jadi saya nggak ini, tapi saya nitip sama orang. Sama aja ya. Jadi itu kan, kalau kamu kok scroll, masukin keranjang habis tuh kayaknya cakapan yang ini, masukin keranjang lagi. Sampai 99 lebih. Keranjangnya nih banyak banget ya.
Suaminya satu waktu pengen ngasih hadiah istrinya. Saya check outin tuh yang di keranjangnya, pas lihat 99 lebih. Gak jadi deh suaminya. Kalau kamu lagi datang syahwat kayak begitu gitu kan, terus kayak banyak banget kepengenannya, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, pengen beli itu. Wajan aja ada berapa macam. La ilaha illallah. Teman-teman sekalian, gimana nih? Coba tuh, seringin wudhu. Lagi check out, lagi ranjang, wudhu. Ulangin lagi. Kayaknya ini kurang bagus. Gitu. Jadi memang wudhu itu silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Salah satu dari fadilahnya wudhu yang sangat besar adalah bahwa orang kalau dalam keadaan punya wudhu, itu ada malaikat rahmat mengiringinya. Sehingga kalau dia meninggal dunia dalam keadaan punya wudhu, sangat mungkin, kemungkinannya besar untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi usahakan. Para ulama banyak di antara mereka yang enggak batal wudhu kecuali sesudah menemukan air untuk wudhu kembali. Padahal ini zaman dulu ya. Zaman dulu aja udah banyak. Maksudnya kebanyakan ulama kayak begitu dari zaman dulu. Zaman sekarang kan air banyak melimpah di mana-mana. Apalagi gitu zaman sekarang. Wah, teman-teman saya di Tarim apalagi guru-guru kita ya. Itu kalau waktunya sholat gitu kan, mereka sholat tuh nggak pakai mikir, oh saya nggak punya wudhu nih, nggak ada. Semuanya pada punya wudhu semua gitu. Orang baca zikir, baca apa segala macam, semua orang dalam keadaan punya wudhu. Mereka nggak akan batalin wudhunya kecuali sesudah di hadapan air. Kalau memang mau buang angin sekalipun, nah itu mereka pastikan udah deket sama air gitu, untuk mereka wudhu kembali. Demikian para guru-guru kami, keadaannya tuh selalu aja punya wudhu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, makanya ada cerita Syekh Jazuli ketika menulis kitab Dalailul Khairat. Ya. Ada tuh kan kitab Dalailul Khairat, teman-teman mungkin tahu juga ya, mungkin ada yang ngamalin juga kitab Dalailul Khairat, kitab sholawat yang ditulis oleh Sayyidina Syekh Al-Jazuli alaihi ridwanallah. Syekh Jazuli itu dulunya beliau nggak nulis kitab salawat, tapi seorang ulama ahli fikih terkemuka pada masa tersebut. Satu waktu beliau lagi bepergian di sebuah kampung ketika berasa pengen batal wudhunya. Beliau mau batal gitu wudhunya. Jadi beliau cari-cari untuk air gitu, cari-cari air. Dapatlah sumur di belakang rumah seseorang. Jadi beliau pun batalin wudhunya. Ya. Habis itu mau wudhu lagi, sumurnya dalam. Nyari ember. Gak ada embernya di situ. Dilihat ada anak kecil di belakang rumah. Disamperin. Ya bint, nak, kecil perempuan. Dia bilang, maaf dulu, kamu punya ember? Dia liatin Syekh itu. Terus dia bilang, Alastantal Jazuli, kamu Syekh Jazuli ya? Dia pernah lihat rupanya. Tentu aja gak di TikTok ya. Zaman itu belum ada TikTok. Dia bilang, Alastantal Jazuli, oh kamu Syekh Jazuli itu kan? Dia bilang, iya, saya Syekh Jazuli nak. Dia bilang, kamu punya ember, saya mau ambil air di sana. Alastantal Jazuli, kamu Syekh Jazuli itu kan? Iya, kamu punya ember. Tapi kan kamu Syekh Jazuli. Iya. Naam anal Jazuli wa nahtaj ila dalu. Iya, saya Syekh Jazuli dan saya perlu ember. Syekh Jazuli kayak gak ngelihat antara beliau sebagai Syekh Jazuli dengan keperluan beliau sama ember nih gak ada
kolerasinya, nggak ada sambungannya gitu. Tapi si anak ini kayak ngelihatnya sebagai, tapi kan kamu Syekh Jazuli. Iya sih Syekh Jazuli gitu. Sampai anak itu kemudian dekatin dia dan Syekh, kamu perlu ember untuk ngambil air? Dia bilang, bala ya bint, iya nak, saya perlu ember untuk ngambil air. Anak itu masih ngeliatin. Syekh Jazuli terus bilang, kamu yakin Syekh? Iya, saya yakin. Halasta antal Jazuli, tapi bukankah engkau Syekh Jazuli? Anak itu kemudian mendekati sumur. Kemudian masih mastiin lagi. Bukankah kamu Syekh Jazuli? Iya. Kamu perlu air untuk kamu berwudu? Iya. Dan perlu ember untuk itu? Iya. Baik Syekh. Dia melongokkan mukanya ke air. Dia baca sholawat. Kemudian airnya naik sampai ke permukaan. Ketika airnya udah sampai ke permukaan, dia bilang kepada Syekh Jazuli, tawaddo ya Syekh, silahkan wudu wahai Syekh, alasta antal Jazuli, bukankah kamu Syekh Jazuli? Maksudnya kayak yang, ternyata gak sesakti itu gitu Syekh Jazuli. Syekh Jazuli wudu, katanya Syekh Jazuli, fatawadda'tu ana mustaghrib. Saya wudu nih sambil heran-heran gitu sama anak perempuan kecil ini. Kecil teman-teman, kayak umur kecil. Kayak 8-9 tahunan gitu kan. Masih sangat belia gitu, tapi kayak begitu. Habis selesai wudu baru tuh Syekh Jazuli wawancara. Apakah kamu melakukan hal itu setiap kamu pengen berwudu? Iya. Dan yang lain-lain, dibilang. Urusan-urusan yang lain-lain kayak gitu. Tinggal ngelongok, baca sholawat, kemudian dia dapat apa yang dia pengenin gitu. Dia bilang, nak, apa yang kamu amalkan selama ini? Dia bilang, Syekh, bukankah Nabi Muhammad punya banyak mukjizat? Ibu saya mengajarkan saya untuk selalu bersolawat. Jadi hari-harinya sholawatan banyak banget. Dan karena ya itu mungkin ya kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW sampai Allah SWT membuat semua doanya diijabah gitu. Apapun yang diinginkan dikasih sama Allah SWT. Dari itu Syekh Jazuli pulang. Kemudian Syekh Jazuli mulai menuliskan kitab sholawat, namanya kitab sholawat Dalailul Khairat. Sholawat yang hari Senin ada, Selasa ada, Rebo ada gitu. Sholawat yang berbeda-beda untuk setiap hari beliau. Itu tadi ya, karena Syekh Jazuli faham bahwa sholawat itu tidak pernah bid'ah. Karena bahasa cinta untuk Nabi Muhammad SAW bisa kamu tuliskan dan bisa kamu amalkan dalam kehidupan sebagai tambahan amal ibadah kita dari yang wajib-wajib yang Allah SWT telah perintahkan. Baik teman-teman sekalian, tuh wudu. Para ulama-ulama kita jagain diri buat wudu. Nah, satu kisah lain menceritakan, ini saya bingung-bingung nih, mau tambahan kisah satu lagi atau langsung lanjut ke bahasan yang lain? Oke. Emak-emak di mana-mana sama aja ya. Senangnya diceritain. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Abul Hasan Asy-Syadzili. Nah, tadi Syekh Sya'roni, sekarang kita mau cerita tentang Abul Hasan Asy-Syadzili. Itu adalah seorang ulama terkemuka, ya, pemimpin Thariqah Syadziliyah. Pemimpin Thariqah Syadziliyah. Zikiran-zikiran yang banyak juga diambil oleh para habaib-habaib kita juga. Salah satunya adalah zikir beliau namanya Hizbul Bahar lil Imam Abul Hasan Asy-Syadzili alaihi ridwanullah.
Beliau ini selain adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, beliau juga seorang ahli kimia. Ini keren nih. Sehingga dapat julukan alkemis, ya, seorang ahli kimia pada zaman beliau. Ada seorang pemuda, dia belajar kimia sampai kemudian ada seseorang bilang sama dia bahwa kalau kamu belajar kimia mendalam, lama-lama kamu bisa mengubah sesuatu menjadi emas. Dia pun kemudian berpikir, wah kalau saya bisa pelajari ilmu ini, sampai saya bisa mengubah sesuatu menjadi emas, kan itu gampang banget hidup saya. Saya tinggal ubah aja. Saya masukin zat ini, sampai akhirnya bisa jadi emas, kaya raya saya. Saya nggak usah kerja lagi, saya nggak usah ngapa-ngapain lagi, dan apa yang saya miliki ilmu tersebut itu bisa saya patenkan menjadi ilmu yang bermanfaat buat umat manusia. Dia lupa bahwa emas itu mahal karena susah didapat. Kalau sesuatu jadi gampang didapat, jadi murah harganya. Walhasil dia pun kemudian pergi dari satu guru kimia ke guru kimia yang lain. Pergi dari satu ilmuwan ke ilmuwan yang lain untuk dia belajar mengubah sesuatu menjadi emas, dan dia tidak berhasil menemukannya sampai